kita lanjutkan ya anak-anakku di rumah. Untuk kesempatan kali ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan yang dilakukan pada waktu sore hari, misalnya belajar membuat kolase ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai satu kegiatan juga yang dilakukan pada sore hari, misalnya sore yang menyenangkan pada buku paketmu halaman 83 ya. Meskipun di sana tertulis pembelajaran 3, namun hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat ya. Kita baca dulu penjelasannya. Sore hari ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang dilakukan pada sore hari ya. Benny ya. Benny ketika sore hari menyambut ayahnya pulang kerja. Tentunya anak-anakku di rumah mungkin ada juga yang mempunyai kebiasaan seperti Benny ya. Ketika ayahnya bekerja disambut, kemudian dibawakan tasnya, terus kemudian dibuatkan minum, kemudian mengeluarkan kue-kue atau makanan ringan seperti itu ya. Itu contoh yang baik ya, sikap yang baik ketika menyambut ayah pulang dari kerja. Nah, semoga anak-anak juga bisa mempraktekkan seperti itu ya. Bu, kalau yang ayahnya bekerjanya di sawah bagaimana Bu? Ya sama ya. Kalau ayahnya bekerjanya di sawah, misalnya ayah pulang gitu, disambut. Kemudian disambut dengan senyum. Kemudian ya, apa yang bisa saya bantu ayah? Apa yang saya bisa bawakan? Misalnya seperti itu ya. Atau kalau bahasa Jawa, Pak, nopo sing saged dipun bantu, Pak? Pundi kula betakne nopo ne, Pak? Misalnya seperti itu nggih anak-anak ya. Jadi itu adalah sikap yang baik ketika ayah pulang kerja. Tidak boleh ya ketika ayah pulang kerja wajahnya masam atau kalau bahasa Jawa itu merengut seperti itu ya. Kemudian tidak bermuka manis, malah ya oleh-olehnya mana misalnya seperti itu, atau ya mainanku rusak, belikan mainan baru. Nah, itu contoh sikap yang jelek ya. Ayah pulang sudah capek-capek, ternyata sampai di rumah anak-anak rewel. Nah, itu juga contoh yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Nah, sehubungan dengan kegiatan pada sore hari, ini juga bisa kalian buka pada buku kalian di buku paket Bupena ya. Pada halaman ini 62. Nah, di sana ada kegiatan pada sore hari sesuai dengan aturan, yaitu contohnya kebiasaan membantu orang tua pada sore hari adalah sikap yang baik yang dapat kamu lakukan. Berikut contoh kegiatan membantu orang tua pada sore hari. Nah, ini contoh kegiatan membantu orang tua ya. Kan kalau sore hari kegiatannya banyak sekali ya. Ada yang membantu orang tua, ada yang bermain, kemudian belajar, apalagi ya, bersepeda misalnya ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah contoh kegiatan pada waktu sore hari yang membantu orang tua misalnya. Contohnya apa saja? Yang pertama di A ini ya, kotak A, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Itu juga contoh membantu orang tua. Kenapa tanaman harus disiram anak-anak? Ya, benar sekali, supaya tanamannya subur ya. Kemudian yang B, membersihkan halaman rumah. Itu juga contoh membantu ya. Yang C, merapikan mainan setelah bermain. Nah, ini merapikan mainan sendiri setelah bermain itu juga contoh kegiatan yang membantu orang tua. Kemudian yang D, merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR. Nah, ini juga ya salah satu contoh kemandirian ya anak-anak di rumah adalah setelah melakukan kegiatan, apapun kegiatannya ya, entah itu belajar ataupun makan, bermain, itu semua harus dirapikan ya. Kalau tadi dalam kondisi rapi sebelum dipakai, setelah dipakai pun juga harus dikembalikan ke tempat semula ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mau menggunakan, anak-anak tidak bingung ya, mudah untuk menemukan karena sudah
dikembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang menemani adik bermain. Siapa yang punya adik di rumah? Banyak ya yang sudah punya adik. Nah, contoh kegiatan membantu orang tua di rumah itu adalah menemani adik bermain. Jadi adiknya ditemani bermain supaya misalnya kalau ibu sedang repot ya, masih mempersiapkan makan untuk makan malam ataupun melakukan kegiatan, ibu bisa melakukan kegiatannya dengan lancar seperti itu ya. Anak-anak yang membantu menemani adik. Kemudian yang F, yang kotak ke-6, menyalakan lampu ketika hari mulai gelap. Ini juga contoh kegiatan membantu orang tua di rumah ketika sore hari. Nah, untuk latihan tugas di rumah nanti hari ini adalah anak-anakku silahkan dikerjakan buku Bu Pena halaman 63 yang ada gambar-gambarnya ini ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Berilah tanda centang pada kegiatan membantu orang tua pada sore hari. Nah, itu nanti cara mengerjakannya seperti ini. Kita tulis hari dan tanggal hari ini dulu ya. Senin, tanggal berapa? 9 2020. Ini PPKN KD-nya 3.2. KD 3.2 Bu Pena halaman 63. Nah, nanti cara mengerjakannya nomor 1. Ini ada gambar ya. A, B, C. Karena ini gambarnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini nanti kita simbolkan dengan huruf ya. Nomor 1 A, B, C. Supaya lebih hemat di sini juga boleh D, E, F. Nah, ini ya. Berilah, kita baca soalnya setelah itu ya anak-anak. Berilah tanda centang pada kegiatan membantu orang tua pada sore hari. Nah, nanti yang merupakan kegiatan membantu orang tua di rumah ya, itu diberi tanda centang. Semisal gambar nomor 1A. Ini adalah gambar anak yang sedang membantu ibunya menyapu halaman. Berarti ini termasuk membantu atau bukan? Membantu. Kalau membantu berarti nanti A diberi tanda centang. Seperti ini ya. Kemudian ini yang gambar B. Ini gambarnya apa? Oh, ini gambarnya anak sedang menonton televisi ya. Nah, kegiatan sore hari menonton televisi. Duduk-duduk santai ya. Misalnya bersantai ini. Itu termasuk kegiatan bantu orang tua bukan? Bukan. Kalau bukan ini nanti yang B dibiarkan saja atau kalau tidak diberi tanda silang. Nah, seperti ini ya. Seterusnya nanti sampai soal yang C, D, E, dan F. Kemudian untuk soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Tuliskan 3 kegiatan yang biasa kamu lakukan pada sore hari sesuai dengan aturan di rumah. Nah, ini tentunya masing-masing anak-anak di rumah mempunyai kebiasaan atau peraturan di sore hari yang berbeda-beda ya. Jadi Bu Guru persilahkan nanti silahkan ditulis sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah kalian masing-masing. Misalnya ya, kegiatan sore hari yang dilakukan misalnya yang A ini nanti ditulis 3, berarti A, B, C, ada 3. Yang pertama misalnya adalah melaksanakan kegiatan TPA. Misalnya ini nanti ditulis melaksanakan kegiatan TPA. Misalnya lagi peraturannya pada waktu sore hari anak-anak wajib melakukan sholat asar misalnya ya. Sholat
asar. Dan satu lagi apa nanti ini terserah anak-anak ya, ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku, peraturan yang berlaku di rumah anak-anakku semua. Jadi mungkin yang poin A dan B ini bisa juga berbeda ya, disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Untuk tugasnya nanti sama ya, tetap ditulis pada buku tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.